Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita masih mendapat kesempatan untuk dapat beribadah walaupun secara virtual, tetapi kita bersyukur sepanjang minggu ini kita dipelihara, dilindungi, bahkan diberkati, dicukupi oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mohon Engkau mengurapi kami lagi, supaya kami mengerti pesan-pesan Tuhan lewat firman-Mu, untuk kami tetap berjalan dalam terang firman-Mu. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan, dan biarlah Engkau bekerja dalam hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami makin mengerti rencana Tuhan yang indah di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar ini. Kami percaya Tuhan, segala pujian yang kami sudah naikkan menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini saya akan berbicara tentang ketamakan. Tentang ketamakan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Tentu saudara sekalian sudah tahu perikop ini tentang Tuhan mengatakan untuk orang kaya yang bodoh. Tetapi saya tertarik dengan ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Perhatikan, waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, jadi hidup seseorang itu dinilai bukan dari apa yang dia miliki, ya, bukan dari apa yang secara kasat mata kita melihat tentang orang itu adalah orang yang berlimpah-limpah seperti yang dalam contoh dalam perumpamaan ini, ya. Tapi Tuhan bilang waspada terhadap ketamakan. Perumpamaan ini, ya, di judulnya adalah orang kaya yang bodoh. Tentu bukan Tuhan tidak suka dengan kekayaan. Gereja Tuhan juga begitu. Umat Tuhan kalau miskin semua bagaimana mungkin, ya, pelayanan bisa didukung gitu ya. Semua ada orang-orang memang yang dipakai Tuhan, diberkati untuk menyokong atau mensupport pelayanan. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita melihat orang kaya ini menikmati kemakmuran materi yang berlimpah. Sedemikian juga melimpahnya sehingga gudangnya tidak mampu lagi menampung. Karena itu membongkar gudangnya, membangun gudang baru yang sangat besar, kemudian duduk dengan santai-santai menikmati, ya, untuk dirinya sendiri saja. Saya katakan jadi bodoh itu bukan karena dia itu kaya, tapi karena ada yang dia lupakan, yaitu tentang dirinya, ya, tentang sesama, tapi juga ada yang dia ingat. Dia hanya ingat diri dan dia hanya ingat hidup di dunia ini saja. Nanti kita akan lihat itu, ya. Tetapi ketika katakan pada ayat berikutnya, pada malam hari ini jiwanya akan dicabut, ya. Nah, dia semua yang dia miliki hancur berantakan. Nah, jadi perumpamaan ini berakhir dengan tragis, ya, dengan kematian. Tidak bisa menikmati kekayaan lagi. Ya. Ironis, ketika hidup hanya berpatokan pada kekayaan yang semata yang di dalam dunia ini, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Nah, kisah ini suatu perintah. Ya. Dikatakan orang kaya ini disajikan dalam Alkitab sebagai peringatan. Itu sebabnya marilah kita periksa dengan seksama di mana letak kesalahan orang kaya tersebut agar supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Memang secara logika orang pintar itu pasti kaya. Tapi Alkitab bilang justru orang kaya ini dikatakan bodoh karena kenapa? Karena ada tujuan hidup, alat hidup itu kacau bagi dia. Dia hanya mementingkan jasmani, ya, ketimbang hal-hal rohani. Dan ini bodoh di pemandangan Tuhan. Nah, oleh karena itu saya akan mungkin sebelum saya masuk pada poin penting, saya katakan tadi bahwa di sini ada orang kaya ini dia hanya ingat diri sendiri. Hati-hati kita jangan menjadi orang yang egois. Nah, kalau kita egois kita menjadi orang yang tamak. Nah, saudara, kalau dalam
dalam perumpamaan ini, saudara kalau lihat, itu ada 13 kali kata aku akan ini, aku akan ini, aku akan ini. Nah, sangat besar, ya, sangat dominan sekali. Ya, ini egois, ketamakan, sangat mendorong dia untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Nah, tapi firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua, 2 Timotius 3 ayat yang kedua, manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, saudara, pada akhir zaman memang, ya bukan akhir zaman, sekarang ya, yang selama kita hidup ini kita melihat memang manusia lebih menyintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, diperbudak oleh uang. Nah, cinta diri sendiri itu menjadi hamba uang, menjadi tamak. Bahkan ayat 17 ya dikatakan dalam perumpamaan tadi Lukas tersebut, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wah, ini ya, orang kaya ini dibilang apa yang harus aku berbuat, seolah-olah dia belum puas. Nah, kelimpahan harta membingungkan. Padahal harusnya berterima kasih kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Seperti yang dikatakan 1 Timotius 6 ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ini yang Tuhan mau, ya. Untuk orang bisa membagi, bisa memberi, tidak tunggu kaya dulu. Orang sederhana pun bisa, ya. Saya kagum, ya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 26 Juli, saya ulang tahun pernikahan yang ke-33. Ya. Murid saya ya mengucapkan selamat, lalu minta nomor rekening, katanya untuk saya ngopi. Nah, memang tidak besar, ya, tapi saya bangga, saya bersyukur, saya berterima kasih. Dia belajar untuk memberi, dia tidak terlalu berlebihan, ya. Bukan jumlah bagi saya, tapi rasa ingin memberi, membagi, ingin membahagiakan. Walaupun mungkin sekedar cuma minum kopi dengan uang yang tidak beberapa, ya. Dan saya juga pernah melakukan itu, ya. Kawan saya, ya, saya kirimin bakso. Kadang-kadang saya kirimin, ada juga beberapa yang saya kirim makanan. Karena apa? Ya kita perlu memang belajar memberi dan membagi. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini justru mengkikis habis tentang egois. Ya. Kalau kita saling mengasihi, maka terciptalah persaudaraan. Nah, biarlah kita mau lewat tempat ini, kita mau lebih lagi tidak hanya bikin diri sendiri. Dan juga orang kaya ini hanya ingat dunia ini saja. Jadi dia hanya ingat diri sendiri, dia hanya ingat dunia. Dia pikir hidup cuma di dunia ini saja. Tidak ada hidup di balik kematian. Saudara-saudara, orang kaya ini tidak pernah memikirkan sesuatu yang lain kecuali dunia ini. Dia terlalu terikat oleh dunia sedemikian rupa. Mengumpulkan, menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Bahkan ayat 15 mengatakan, ya, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan. Orang yang haus akan kekayaan ibarat seorang yang semakin minum air laut, saya katakan. Semakin banyak dia minum air laut, semakin merasa haus dan baru berhenti setelah dia binasa. Nah, saudara, kita harus tahu dunia ini adalah sebuah jembatan. Makanya Alkitab mengatakan, kumpulkanlah hak bagimu harta di sorga. Ya. Saudara-saudara, bodoh karena menimbun barang-barang dunia menjadi kesibukannya. Jangan kita sibuk hanya mengurusin hal-hal yang duniawi. Allah dan barang-barang yang kekal justru diabaikannya. Bodoh. Kenapa? Karena mengira jiwa bisa dipuaskan dengan harta. Saya bilang tidak. Ya, jiwa kita hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Kesenangan, makan minum, nafsu tidak bisa memuaskan jiwa. Orang ini hidup untuk makan dan bukan makan untuk hidup. Nah, makanya dikatakan seperti tadi ilustrasinya, orang menghirup air laut. Kapan dia puas ya? Kalau sudah mati. Bodoh. Kenapa? Karena bersandar pada harta yang tidak tetap. Apa yang dikumpulkan akhirnya ya tinggalkan bagi orang lain, ya percuma saja. Nah, makanya pokok renungan kita ada yang pertama yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah tadi yang dia ingat, sekarang yang dia lupakan. Yaitu yang pertama, dia melupakan sesama. Dia mengatakan jika gudang-gudang atau lumbung-lumbung terlalu kecil untuk menyimpan hasil panennya, ya, dia akan bangun lagi yang lebih besar. Harusnya ya kalau dia banyak lumbung, dia bagikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Si kaya melihat sesama yang miskin, kekurangan,
membutuhkan uluran tangan, dia hanya dia dapat menemukan banyak jalan sebetulnya untuk menolong, membagikan kain itu. Ini seperti hari-hari ini, ya. Kita memang diajar oleh Tuhan untuk berbagi supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh, ya, karena ketamakan kita, karena keegoisan kita. Nah, hari-hari ini pada hari Senin, tepatnya tanggal 26 Juli, itu pukul 11.55 waktu Indonesia bagian Barat, saya lihat bertempat di ruangan Rekomfu Gedung Promotor Polda Sumsel. Itu ada yang namanya keluarga almarhum Pak Akidi Tio sebesar 2 triliun yang memberikan bantuan. Nah, di tengah-tengah ini ya banyak orang juga yang siap memberikan nasi bungkus. Saya lihat juga lagi di Klaten, ya di Klaten pengusaha ayam, Klaten atau Sragen, ya, pengusaha ayam membagikan 6.000 ekor ayam, mungkin bukan di Klaten, di Sragen, ya, potong kepada masyarakat. Saya lihat di televisi itu. Di Sukoharjo, ya, tempat saya tinggal juga, Kodim 0726 membagikan nasi kotak. Saya lihat dikotakin isinya sayur lodeh, ya. Tentara kerja masak bagi-bagi sayur lodeh dan dikasih ikan asin. Berbagi, ya. Saudara sudah berbagi hari-hari seperti ini. Apa yang kita bisa lakukan? Orang ini, tapi kalau kita lihat perempuan, orang ini hanya mengejar kesenangan. Dia lupakan sama. Dia hanya pikir kebahagiaan sendiri saja. Dia pikir istirahat, makan, minum, senang-senang. Kalau boleh saya katakan, orang ini orang yang punya paham berat materialis, ya, yang ke materi, hedonisme, ya. Pandangannya hanya kepada kebendaan. Segala sesuatu yang menyenangkan tuh hedonisme. Itu, ya. Yaitu, ya, dikatakan hedonisme itu segala sesuatu yang menyenangkan bagi kita sendiri, itu baik dan boleh dilakukan. Belum tentu senang untuk orang lain. Nah, di mana orientasinya hanya mengejar urusan-urusan duniawi. Hati-hati ketika orang Kristen begitu sibuk bekerja, tapi begitu santai dengan kerohaniannya. Hari-hari ini, berapa waktu yang sudah bisa berikan buat Tuhan? Justru kalau kita diberikan kesempatan sekarang banyak di rumah, tentu banyak berdoa, kita di rumah bisa beribadah juga. Seperti saat ini, pagi hari ini kita ibadah di hari rumah, ya. Haleluya. Jadi sekali lagi, kita jangan egois, jadi melupakan diri sendiri, lalu melupakan waktu. Orang kaya ini bodoh karena dia tidak menyadari akan keterbatasan waktu. Waktu untuk hidup itu hanya sependek saja, ya. Dan kita jangan menghabiskan waktu yang pendek ini hanya untuk kesenangan duniawi, tanpa memikirkan hidup kekekalan. Kita mati satu kali, tapi kita hidup 2 kali. Di dunia ini hidup. Jadi jangan pikir, wah itu urusan belakangan. Ya, kalau udah mati kan kita nggak tahu. Nanti dulu. Ya. Justru kalau kita diberikan kesempatan hidup, itu kesempatan untuk kita berbuat baik. Buat apa kita kaya secara materi, tapi kita binasa? Ini yang dikatakan bodoh. Ya, bodoh. Keras sekali Alkitab mengatakan. Dengan memandang keabadian, tidaklah jelek untuk kita acap kali bertanya. Kepada siapa? Kepada diri sendiri. Berapa banyak waktu, energi, dan uang yang kita pergunakan? Apakah untuk kerajaan Allah? Ketimbang apa yang telah kita boroskan bagi diri sendiri. Hanya pikir diri sendiri. Ya, haleluya. Saya juga kagum dengan kawan saya di Jakarta, ya. Dia punya waktu untuk berbagi nasi bungkus tiap minggu, setiap Rebo, Jumat, 200 nasi bungkus, bagi masker dan sebagainya. Kawan saya di Lampung juga demikian, ya. Dia bagi-bagi masker dan sebagainya. Waktu untuk berbuat dan menjadi sesuatu ini sangat penting karena kesempatan berharga selama kita ada dalam dunia ini. Makanya kata firman Tuhan, pergunakan waktu yang ada. Jangan kita buang-buang waktu. Mazmur mengatakan waktu hanya 70 tahun, kalau 80 tahun bisa hidup lebih, apalagi kalau yang udah 80 lebih sekarang. Itu hanya bonus saja. Selebihnya dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran. Ya, banyak orang yang makin tua bukan makin happy. Nah, tapi ada orang makin tua, yang Tuhan beri panjang umur, diberi kesehatan, dia bisa berbagi, itu kesukaan. Ya.
Ajarilah kami makanya menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga punya hati yang bijaksana. Jangan sampai ya kita memang masuk surga karena kita percaya, tapi kita nggak dapat pahala karena kita tidak berbuat apa-apa. Banyak kesempatan yang kita bisa lakukan selama kita hidup ini, tapi kita nggak berbuat. Kita tutup mata, melipat tangan, masa bodoh, emangnya gua pikirin, acu bebe, ya. Nah ini bahaya sekali. Ya ini bodoh kalau kata Alkitab. Bukan hanya hanya dia melupakan waktu, ya. Nah, yang ketiga ini dia melupakan Allah. Saudara-saudara, kita semua pernah mendengar pepatah mengatakan, manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Dia melupakan bahwa ada Tuhan. Ternyata kan malam ini dicabut nyawanya. Mau bisa apa? Hari-hari ini saya melihat orang-orang yang punya uang nggak ada artinya. Ya. Apalagi sudah kena COVID, ya, terbaring, ya, cari oksigen saja sukar katanya. Ya. Banyak yang meninggal. Belum lama saya mendengar di Malang ada bos batu bara juga sudah meninggal. Saya dengar lagi di Jakarta bos siapa lagi pada meninggal. Ya. Umur belum terlalu tua yang di Malang, masih 40 lebih atau 50 lebih. Nah, kebenaran pepatah ini itu dalam Yakobus mengatakan memang kita merencanakan. Makanya kalau kita nggak melibatkan Tuhan, usaha kita bisa gagal total. Ya, itu seperti Petrus semalam-malaman, walaupun dia berpengalaman, nggak mendapat apa-apa. Pemazmur juga mengatakan, ya, kalau bukan Tuhan yang membangunnya, kita sia-sia. Walaupun mungkin bangun pagi-pagi, ya, membangun rumah sia-sia, kerja keras sia-sia. Banyak orang kerja keras hari-hari ini, mungkin mengumpulkan uang. Ya, uang tidak bisa apa-apa. Jadi saya tidak sepaham dengan dikatakan uang segala-galanya. Memang segala-galanya perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Kalau kita bisa menjadikan Tuhan segala-galanya. Berarti kan uang bukan segala-galanya. Kalau kita bisa menjadikan Tuhan segala-galanya. Tuhan yang segala-galanya. Satu saat uang tidak berguna. Ya, bukan tidak perlu uang, saya juga perlu uang. Ya, senang saya kalau ya orang mau kirim uang. Ya, apalagi kalau orang sudah bilang nanya nomor rekening. Wah, paling senang saya. Ya, paling tidak kan saya berharap dan Tuhan yang menggerakkan. Saya percaya Tuhan yang menggerakkan. Walaupun tanya pun kalau Tuhan nggak menggerakkan, ya enggak. Ya. Banyak itu yang seperti itu. Sering kesuksesan hidup yang kita raih ini adalah karena kita merasa ya ini berarti kita mengesampingkan Tuhan dan sudah ya padahal Tuhan yang memberkati kita. Hidup kelimpahan bukan untuk diri sendiri, tapi hidup kelimpahan ya adalah kita harus berbagi juga, kita punya saudara yang lain. Haleluya. Yang keempat, dia melupakan dirinya, melupakan bahwa hidup itu ya dinilai bukan dari pribadinya, ya bukan dari kekayaannya, tapi dari pribadinya. Ini ya. Jadi ya melupakan ini di sini jadi ada 4 ya. Jadi melupakan Tuhan, melupakan sesama, melupakan waktu. Nah ini ya. Dan yang keempat ini melupakan bahwa manusia itu dinilai dari pribadi bukan dari kekayaan. Orang kaya ini bodoh karena mengerahkan segala tenaga hidupnya untuk mengumpulkan materi yang tidak akan dia bawa kalau dia mati. Saya bersyukur hari-hari seperti ini ya Tuhan menggerakkan orang-orang yang menolong saya ya dalam saya pelayanan di gereja ya Tuhan memberkati saya, mencukupi saya. Ada orang-orang yang tiap bulan rutin untuk membantu pelayanan saya. Ya, saya yakin itu bukan karena saya hebat, saya bisa, tapi karena Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong saya dan digerakkan Tuhan. Jadi walaupun saya tahu, mungkin saya minta, tapi kalau nggak digerakkan Tuhan ya tidak bisa. Ya. Saya sudah banyak belajar itu. Ya. Apalagi kalau saya mengandalkan janji, manusia bisa berubah, bisa tidak mendapatkan janji karena bisa berubah. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Itu sebabnya janjinya dapat dipegang, dapat diandalkan. Haleluya, ya. Dia orang kaya ini lupa mengumpulkan harta yang dapat dibawanya kalau dia pulang menghadap Tuhan. Apa yang kita tabur pasti kita akan menuai. Dan kita menuai sesuai dengan yang kita tabur, ya. Bahkan menuai itu pasti lebih. Dia kaya secara jasmani, tapi bangkrut secara rohani. Ini berarti dia kehilangan segala-galanya. Saudara-saudara,
Bukan berapa lama kita hidup yang penting, tapi bagaimana kita harus hidup. Jadi hidup kita ini yang sekarang ini loh. Jadi jangan melupakan hidup kita ini. Tujuan terakhir dari hidup ini bukannya untuk memperoleh harta kekayaan. Maksudnya kekayaan duniawi yang hanya bersifat sementara. Tetapi membangun hidup Kristiani yang matang, dewasa, misioner, dan memasyarakat. Luar biasa. Ya, saudara-saudara, kita harus memang itu. Jadi betul-betul punya kehidupan yang makin dewasa, makin mantap, ya, tidak gampang menyerah, dewasa dalam Tuhan, ya, makin bertumbuh, misioner, punya jiwa misi, penginjilan, bermasyarakat, peduli dengan sesama. Nah, itu. Ya, kalau di sekolah teologi itu harus ada penelitian, ya, secara teologi, juga ada juga pengabdian kepada masyarakat, ya. Trilogi itu. Trilogi perguruan tinggi itu. Nah, Efesus 5 itu juga kan jangan bodoh tetapi mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ya, saudara, biarlah firman Tuhan, ya, singkat, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, bodoh bukan karena kekayaannya, tapi bodoh karena ketamakannya. Nah, itu sebabnya marilah kita jangan hanya ingat diri sendiri. Jangan hanya ingat waktu sekarang. Lalu kita melupakan sesama. Lalu kita melupakan Tuhan. Lalu kita melupakan waktu. Lalu kita melupakan jati diri kita. Nah, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam hari-hari ini. Mari kita mau berbuat sesuatu, menjadi sesuatu. Kenapa saya senang dengan kata berbuat sesuatu? Berbuat sesuatu itu artinya begini. Saya memang punya sesuatu yang saya bisa lakukan, beri kepada orang itu, berbuat sesuatu. Tapi beda dengan jadi sesuatu. Ya, saya dikirimin vitamin sama teman saya dari Bandung, banyak. Saya bagikan. Itu namanya saya berbuat sesuatu. Itu saya, ya, itu namanya saya, jadi berbuat sesuatu itu. Nah, itu berbuat menjadi sesuatu, maksudnya, ya, menjadi sesuatu. Nah, kadang-kadang saya kalau bersesuatu itu dari diri sendiri, ya, mungkin, ya, katakanlah kita korban, itu dari sebagian dari harta kita, itu berbuat sesuatu. Tapi kalau menjadi sesuatu, kita hanya menjadi saluran saja. Nah, biarlah kita jadi orang-orang yang seperti itu, ya. Hidup kita nggak lama, ya. Biarlah waktu yang singkat ini kita menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mengerti firman-Mu ini. Kami mau belajar Tuhan. Beri kami kekuatan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami menjadi orang-orang yang tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kami tahu kami harus memikirkan sesama, berbuat sesuatu menjadi sesuatu. Kami menjadi berkat bagi orang lain. Karena kami tahu di balik kematian masih ada kehidupan. Dan kami harus bertanggungjawabkan, dan kami harus bertemu dengan Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat Tuhan, berkati siapapun yang mendengar firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Dan biarlah Tuhan, tolong kami hari-hari seperti ini, kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Kami terutama dilindungi dari virus COVID-19. Kami tetap sehat, kami tetap semangat, kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, kekasih-kasih Tuhan, terimalah, pulanglah dan bawalah kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa serta perkenan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus hamba pohonkan doa berkata yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.